Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Nur Aziza dengan NPM 221 angkatan 2021. Di sini saya akan memberi tutorial cara menggunakan ANOVA kalkulator untuk mini project UAS saya. Jadi mini project UAS saya berjudul Analisis Perbedaan Tingkat Intensitas Penggunaan Dompet Digital Dana, ShopeePay, dan GoPay oleh mahasiswa dalam 1 bulan terakhir. Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk menganalisis perbedaan tingkat intensitas penggunaan dompet digital Dana, ShopeePay, dan GoPay oleh mahasiswa dalam 1 bulan terakhir menggunakan metode ANOVA One Way. Nah, dengan ANOVA ini saya dapat membandingkan rata-rata penggunaan ketiga dompet digital tersebut secara bersamaan memungkinkan analisis variasi antara kelompok-kelompok ini dalam satu uji komprehensif tanpa melakukan beberapa uji T untuk setiap pasangan kelompok gitu teman-teman. Nah, hipotesis yang saya hasilkan adalah H0 tidak ada perbedaan tingkat intensitas penggunaan dompet digital Dana, ShopeePay, dan GoPay oleh mahasiswa dalam 1 bulan terakhir. H1-nya ada perbedaan. Nah, teknik pengambilan data sendiri saya menggunakan kuesioner yang disebarkan dengan melalui Google Form. Nah, berikut adalah pertanyaan yang ditanyakan. Dan mohon maaf, ini sebenarnya saya hanya mendapat 30 responden. Nah, berikut pertanyaan yang saya tanyakan. Nah, saya menanyakan nama atau dan yang kedua, apakah Anda seorang mahasiswa untuk mengklariti bahwa memang yang mengisi question saya ini adalah mahasiswa. Kemudian saya menanyakan berapa kali Anda menggunakan dompet digital Dana dalam 1 bulan terakhir, berapa kali Anda menggunakan dompet digital ShopeePay dalam 1 bulan terakhir, dan berapa kali Anda menggunakan dompet digital GoPay dalam 1 bulan terakhir. Nah, berikut adalah data mentahnya. Saya dapatkan 30 sampel. Nah, bagaimana sih cara menggunakan ANOVA Calculator? Teman-teman bisa langsung browsing ANOVA Calculator dan di web statistik Kingdom ini teman-teman. Nah, untuk cara menggunakannya langsung saja eh, teman-teman bisa kopas dari data mentahnya ini tadi, dimasukkan ke tabel sini, lalu langsung klik calculate. Nah, ini normalitinya sudah hijau, berarti normalitasnya sudah dibilang cukup aman atau normal ya, teman-teman. Nah, untuk yang di bawah ini one way ANOVA test using F distribution DF 2,87 ini apa sih maksudnya? Nah, untuk ini akan saya jelaskan lebih detail ya, teman-teman. Oke, pertama eh, H0 hipotesis apa sih maksudnya? Nah, dalam ANOVA H0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok yang diuji. Nah, dalam kasus ini karena p-value-nya lebih kecil pada alfa. Nah, alfa itu biasanya 0,05, maka H0-nya ditolak. Nah, artinya ada beberapa kelompok yang rata-ratanya dianggap tidak sama. Dengan kata lain, ada perbedaan antara sampel dari beberapa kelompok yang cukup besar untuk dianggap signifikan secara statistik, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua p-value. Nah, p-value ini adalah probabilitas mendapatkan hasil yang sama ekstrimnya atau lebih ekstrim dari data observasi dengan asumsi hipotesis nol benar. Nah, dalam kasus ini p-value-nya adalah 0,0005 04428 yang menunjukkan bahwa kemungkinan melakukan kesalahan tipe 1 atau menolak hipotesis nol yang benar sangat kecil, yaitu sekitar 0,05%. Nah, semakin kecil p-value, semakin kuat dukungan terhadap hipotesis alternatif atau H1, yaitu bahwa ada perbedaan signifikan antara kelompok. P-value yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa hasil uji mendukung hipotesis alternatif atau H1. Nah, yang ketiga ada tulisan the statistik, teman-teman. Nah, ini sama ya dengan yang di web. Nah, maksudnya apa sih? Jadi karena nilai F yang dihitung ini 8,294897 berada di luar daerah penerimaan, hipotesis nol ini ditolak. Ini menunjukkan bahwa hasil uji F cukup besar untuk menolak hipotesis nol pada tingkat kepercayaan sekitar 95%, mengindikasikan bahwa ada perbedaan signifikan antara kelompok. Jadi nomor 1 sampai 3 itu sudah mengklarify bahwa memang ada perbedaan dalam sampel saya gitu.
Nah, yang keempat ada efek size. Nah, ukuran efek yang diamati atau F-nya adalah 0,44 yang dikategorikan sebagai besar. Nah, ini menunjukkan bahwa besarnya perbedaan antara rata-rata kelompok adalah besar. Nilai eta squared adalah 0,16 yang berarti kelompok tersebut menjelaskan 16% dari variasi dari rata-rata. Ini mirip dengan R kuadrat kalau dalam regresi linear. Dan yang terakhir ada uji Tukey HSD atau Honestly Significant Difference. Jadi uji Tukey HSD digunakan untuk melakukan perbandingan berpasangan antara rata-rata kelompok setelah ANOVA menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan. Nah, dari uji Tukey HSD ini menunjukkan bahwa S1 sama X3 berpasangan, X2 sama X3 berpasangan, ini ada perbedaan rata-rata antara kelompok-kelompok ini. Dan itu cukup besar untuk dianggap signifikan secara statistik setelah penyesuaian Tukey. Nah, Tukey HSD ini membantu mengidentifikasi pasangan kelompok mana sih yang memiliki perbedaan rata-rata signifikan. Dalam hal ini perbedaan signifikan ditemukan antara kelompok 1 dan 3 serta kelompok 2 dan 3 menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ini memiliki rata-rata yang berbeda secara signifikan. Nah, kelompok 1 itu tadi penggunaan Dana, kelompok 2 itu penggunaan Shopee Pay, dan 3 GoPay. Jadi yang benar-benar perbedaan rata-ratanya signifikan itu antara penggunaan Dana dan GoPay serta Shopee Pay dan GoPay, teman-teman. Selanjutnya di web sini juga ada validation. Jadi ini menguji apakah ANOVA ini valid atau tidak gitu. Penelitian ini tuh valid atau enggak apabila diuji secara ANOVA. Nah, berikut adalah interpretasi uji validasinya yang eh, saya jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama itu tes power. Tes power itu probabilitas bahwa uji statistik akan menolak hipotesis nol ketika hipotesis alternatif benar. Dalam penelitian ini tes powernya sendiri ada 0,539 yang dianggap rendah. Namun, meskipun rendah, sekitar 53,96%, hipotesis nolnya itu tetap ditolak. Ini berarti bahwa meskipun uji ini tidak terlalu kuat dalam mendeteksi perbedaan yang sebenarnya, hasilnya tetap menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kelompok. Nah, bisa dilihat di sini juga lampu indikatornya hijau itu menunjukkan bahwa meskipun kekuatan uji rendah, hasilnya masih valid dan hipotesis nol ditolak. Nah, yang selanjutnya ada equality of variance atau homogenitas, teman-teman. Nah, uji Levin digunakan untuk menguji apakah variansi populasi dianggap sama di semua kelompok. Dalam kasus ini, p-value untuk uji Levinnya adalah 0,0723. Nah, p-value yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol bahwa variansi populasi adalah sama. Jadi, variansi populasi dianggap setara. Nah, kekuatan uji Levennya ini dalam penelitian ini dianggap lemah, yang berarti uji ini tidak terlalu kuat dalam mendeteksi perbedaan variansi yang sebenarnya. Apakah homogen homogen gitu datanya juga kurang kuat, teman-teman. Nah, ukuran kelompok dianggap serupa karena rasio antara kelompok terbesar dan terkecil adalah 1. Nah, eh, indikatornya tadi adalah coklat ya teman-teman di equality of variance ini. Itu menunjukkan bahwa perhatian khusus pada homogenitas atau kesetaraan variansi meskipun hasilnya menunjukkan bahwa variansi dianggap setara. Kekuatan uji lemah menunjukkan bahwa hasil ini harus diinterpretasikan dengan hati-hati karena lampu indikatornya masih coklat, teman-teman. Nah, yang terakhir, normality assumption di uji validasi ini. Apa sih asumsi normalitas itu? Eh, Hasil uji ini akan menunjukkan bahwa semua kelompok didistribusikan secara normal atau memiliki ukuran sampel besar setidaknya 30. Nah, tadi sampel saya kan sudah 30. Ini berarti data dianggap memenuhi asumsi normalitas. Nah, indikator hijau ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi, sehingga hasil uji ANOVA-nya bisa dipercaya. Nah, yang terakhir, apa sih kesimpulan dari penelitian saya? Jadi penelitian saya menyebut eh, dengan menggunakan uji ANOVA tadi ya, ANOVA kalkulator dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat intensitas penggunaan dompet digital Dana, Shopee Pay, dan GoPay oleh mahasiswa dalam 1 bulan terakhir. Hasil uji ANOVA yang valid didukung juga oleh hasil uji validasi yang valid tadi menunjukkan bahwa beberapa pasangan kelompok,
yaitu seperti yang tadi saya bilang, Dana versus GoPay dan ShopeePay versus GoPay memiliki rata-rata yang signifikan gitu, teman-teman. Nah, ini saya scroll lagi mungkin hasilnya. Dan jangan lupa ini adalah di statistik Kingdom, teman-teman, apa kalkulatornya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.